Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham-saham grup Barito untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan menjelang IPO saham brand. Semoga analisa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari Senin besok tanggal 9, saham brand akan mulai listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham brand merupakan salah satu saham grup Barito milik Bapak Prajogo Pangestu yang akan mulai listing dan euforianya sangat tinggi. Jadi bisa kita lihat sampai oversubscribe 135 kali. Dan jumlah pemesanan atau jumlah account yang memesan itu mencapai lebih dari 50.000 account. Jadi antusiasmenya sangat tinggi karena mungkin melihat sebelumnya salah satu saham milik grup Barito juga saham cuan setelah IPO kenaikannya sangat tinggi, bisa di atas 1000% lebih. Sehingga mungkin investor atau trader juga berharap saham brand bisa mengikuti saudaranya itu setelah IPO terus bergerak naik. Tapi sekarang di video ini saya tidak bahas IPO saham brand, kita akan coba lihat bagaimana 3 saham di grup Barito apakah ada potensi untuk bergerak naik pada saat listing saham brand ini. Pertama kita lihat saham BRPT. BRPT secara pergerakan atau secara tren saat ini sebenarnya masih uptrend, walaupun bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini melemah, gagal break 1500, turun di bawah 1300 tapi masih bisa bertahan. Hari Jumat masih naik 7% lebih ke 1355. Jadi saat ini harga 1300 masih berupa support. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 masih berada di bawah di sekitar 1155. Garis EMA 150 lebih jauh lagi di sekitar 960. Tapi jika teman-teman lihat historinya, pada saat saham cuan mulai listing di bursa itu sekitar tanggal 8 Maret. Pada saat bulan Maret bisa kita lihat BRPT pergerakannya cenderung turun. Memang pernah sideways, mencoba untuk beberapa kali break garis EMA 50 150, gagal break, mulai bergerak turun lagi. Mulai uptrend itu pada saat berhasil break kedua garis EMA di bulan Agustus. Jadi pada saat Maret sampai Agustus trennya masih sideways cenderung downtrend. Dan selalu saya jelaskan apabila kita ketemu sebuah saham sebelumnya di bawah kedua garis EMA, pada saat berhasil break kedua garis EMA itu menarik untuk dipantau karena akan mulai bergerak uptrend. Jadi setelah berhasil break bisa kita lihat BRPT terus bergerak naik sampai saat ini belum sempat turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan menurut saya trailing stop untuk BRPT saat ini masih oke apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout di sekitar 800-an ini. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, BRPT masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Dan sekarang kita lihat BRPT kenaikan 7% lebih ini jika kita pantau malah sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi kenaikan tinggi ini tidak disertai akumulasi dan asing malah terlihat terus keluar dari saham BRPT. Jadi ini harus hati-hati. Kenaikan hampir 8% walaupun candle-nya sangat solid ternyata tidak disertai akumulasi, sehingga apabila minggu depan terpantau BRPT mencoba untuk naik di atas 1400 ternyata gagal, masih ada potensi sell untuk kembali turun di bawah 1300. Apalagi jika teman-teman pantau mencoba untuk naik di atas 1400 malah mulai ada distribusi besar, itu harus lebih waspada lagi. Berarti bisa saja hanya teknik rebound sementara satu BRPT akan mulai bergerak turun. Karena ingat BRPT memang sudah naik sangat tinggi, apabila mulai turun ini menurut saya masih sangat wajar. Apalagi memanfaatkan euforia akan listingnya saham brand. Biasanya ada yang menganggapan contoh apabila nanti hari Senin brand naik, BRPT bisa dibuat naik. Tapi takutnya karena kita lihat history sebelumnya pada saat saham cuan mulai listing, BRPT tidak dibuat naik. TPA jika kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 0,37% ke harga 2.740 dan secara pergerakan juga sebenarnya ini juga masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA. Dan sekarang kita coba lihat bulan Maret. Bulan Maret pada saat cuan listing juga bisa kita lihat ini juga cenderung sideways dan malah turun karena gagal break kedua garis EMA menuju support psikologis di harga 2000. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan saham BRPT, mulai naik pada saat break kedua garis EMA. Cuma BRPT naik duluan di sekitar Agustus, TPA baru di sekitar bulan September. Dan saat ini TPA
support terdekat itu sekitar 2650 dan resisten kuat saat ini sekitar 2800. Walaupun terlihat TPA baru mengetes 2750 sudah mulai melemah. Jadi ingat, apabila ternyata minggu depan TPA mencoba untuk naik di atas 2750 ternyata juga masih gagal, hati-hati, ada potensi terbentuk double top. Sehingga ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali menuju 2500 sampai 2400 apabila memang masih gagal break harga sekitar 2750 sampai 2800. Tapi itu TPA, jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat walaupun tidak tinggi, tapi ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing beda dengan BRPT, TPA asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi secara teknikal masih sangat oke. Saat ini juga dalam 1 minggu terakhir juga mulai naik lumayan tinggi, dan saat ini mengetes harga sekitar 2750. Saya lihat minggu depan TPA masih ada potensi untuk mengetes 2800. Tapi tetap saja apabila masih gagal break 2800, apabila teman-teman swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau menurut saya untuk saat ini bisa hold terus selama harga 2500 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di 2500, minimal TPA trennya masih akan sideways dan belum terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Dan sekarang kita coba lihat saham cuan. Ini sekarang kita bisa coba lihat cuan awal IPO atau awal listing itu tanggal 8 Maret. Setelah listing terus bergerak naik. Setelah keluar garis EMA 50 bisa kita lihat. Ini akan lebih jelas, selalu saya jelaskan ke teman-teman di channel ini. Saya analisa sebuah saham yang baru IPO kalau memang sudah mulai keluar garis EMA 50. Karena apabila kita terlihat minimal ada garis EMA 50, kita tahu arah sahamnya akan kemana. Untuk saham cuan sempat turun bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setelah itu bisa bangkit lagi dan naik di atas garis EMA 50 sehingga secara pergerakan arahnya atau trennya akan baik karena berada di atas garis EMA 50. Karena memang saat ini karena baru belum lama IPO, garis EMA 140 belum keluar, baru keluar garis EMA 50, ini sudah bisa kita analisa, kita bisa lihat arahnya kemana. Setelah bersih break garis EMA 50 bisa kita lihat cuan terus bergerak naik dan menyentuh sekitar 3300, 2 kali menyentuh, gagal break dan saat ini mulai melemah. Jadi hati-hati, ini mulai terbentuk double top juga di sini. Dan saat ini hari Jumat cuan memang naik 1% lebih ke 2680. Tapi jika kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau masih masuk akumulasi saham cuan. Jadi cuan karena memang 1-2 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, masih ada potensi untuk rebound. Tapi karena saat ini harganya berada di tengah-tengah support di sekitar 2500 dan resisten 2800, paling aman menurut saya wait and see dulu. Apabila berhasil break 2800 baru ikuti entry, atau tunggu kembali sekitar 2500 baru coba entry di sekitar daerah supportnya. Kecuali teman-teman bisa trading cepat atau one day trading, bisa coba pantau saham cuan untuk harian. Tapi untuk yang mau swing, karena saat ini berada di tengah-tengah masih lumayan beresiko. Apabila mau entry juga harus lebih disiplin. Bisa coba entry apabila berhasil naik di atas 2700 dan take profit apabila gagal break 2800. Apabila memang teman-teman bisa terus pantau pergerakan saham cuan. Tapi yang belum sempat pantau saham cuan, apabila mau entry, menurut saya saat ini wait and see dulu. Apalagi kenaikan hari Jumat naik 1%, tidak terlihat ada akumulasi. Jadi untuk saham cuan sama, cara pergerakan juga sebenarnya masih sangat oke. Masih jauh berada di atas garis EMA 50 di sekitar 2330. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan target stop mulai saat ini di sekitar 2500. Selama masih kuat di atas 2500, minimal saham cuan belum terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Sehingga masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrend selama masih kuat berada di atas 2500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.